Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Ini Yohoka Teknik kembali mereview bagaimana cara mengecek motor kita agar selalu awet dan tidak ada kendala, juga tidak mudah rusak teman-teman ya. Oke teman-teman, ini setelah kita ganti oli teman-teman. Jadi setiap ganti oli motor kita harus kita cek bagian stangnya juga. Jadi kita lihat apakah ada goyang di bagian stangnya, juga kita cek juga di bagian rantainya teman-teman. Nah, rantainya juga kita periksa karena rantai ini sangat kendor sekali teman-teman ya. Nah, sangat kendor sekali. Tapi kita coba dulu untuk menyetelnya teman-teman ya. Nah, coba kita setel dulu rantainya, kita kendorkan dulu bautnya teman-teman. Jadi setelah bautnya kita kendorkan, baru kita cek ulang lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah bautnya kita kendorkan, kita setel dulu rantainya, kita kencangin ya teman-teman ya, kita tarik ke belakang maksudnya ya. Setelah kita putar-putar mor atau mornya teman-teman, mor di bagian setelannya kiri kanannya teman-teman. Oke, nah ini sudah mentok ya teman-teman. Ini kita putar, ini sudah mentok teman-teman ya, sudah tidak bisa di setel lagi. Ini sepertinya rantai ini sudah kendor sekali, juga setelannya sudah tidak bisa di setel lagi ya teman-teman ya. Coba diperhatikan teman-teman cara saya menyetelnya. Nah, udah kita putar seperti ini ternyata rantainya masih kendor sekali teman-teman ya. Ini sementara saya dekatkan dulu kameranya teman-teman biar kelihatan. Nah, ini sudah mentok ya, setelannya sudah mentok ke belakang ya teman-teman. Nah, garis-garisnya juga ini sudah habis teman-teman. Ini sudah tidak bisa di setel lagi. Berarti rantai ini kita ambil langkah ringan saja teman-teman. Jadi kita potong aja teman-teman ya. Nah, kita potong. Ini sambungannya, berarti dekat sambungan ini kita potong kira-kira 2 mata saja teman-teman ya. Jadi saya menggunakan gerinda saja teman-teman ya. Jadi tidak punya alat pemotongnya teman-teman. Jadi kita potong aja di bagian ujungnya teman-teman ya. Kita asah di bagian ujung sambungan rantai ya. Tapi bukan di sambungannya, tapi di sampingnya teman-teman. Jadi setelah kita asah ujungnya, jadi dengan mudahnya teman-teman kita untuk mengetok dengan menggunakan obeng min saja teman-teman ya. Kita ambil martil dulu sama obeng minnya, terus kita tokok seperti ini saja teman-teman ya. Nah, memang sedikit keras teman-teman ya, tapi walaupun keras tapi masih bisa juga kita ketok teman-teman ya. Oke, setelah kita ketok, untuk memotongnya teman-teman ya, rantainya kita pendekkan, kita buang beberapa mata saja, udah pastinya 2 mata saja yang kita buang teman-teman ya. Jadi setelan yang kita setel tadi terpaksalah kita kendorkan lagi teman-teman ya. Kita kendorkan lagi, jadi kita majukan ke depan roda belakangnya teman-teman ya, atau as belakangnya. Berarti kita kendorkan dulu posilannya. Nah, kita tokok aja seperti ini teman-teman. Jadi kita buka dulu sambungan rantainya. Ini bagi pemula sangat penting teman-teman, cara belajar bagi pemula juga. Ini siapa saja teman-teman yang mempunyai sepeda motor, umumnya bukan matic ya teman-teman ya. Beginilah cara servis ringan, servis sendiri aja teman-teman, tidak perlu ke bengkel. Dengan merawat seperti ini, insya Allah mudah-mudahan motor kita selalu awet dan terjaga teman-teman ya. Karena ini namanya mencegah ya teman-teman, mencegah dari kerusakan yang besar. Jadi dengan seperti inilah caranya teman-teman ya. Begitu juga dengan rantainya nih teman-teman ya. Karena kalau diganti juga
istilahnya lumayan mahal rantai ini satu set. Jadi sebaiknya rantai ini kita potong saja teman-teman. Jadi masih bisa kita gunakan kembali teman-teman. Nah ini setelah kita potong teman-teman, juga setelah kita sambung, jadi rantainya kita setel kembali teman-teman ya. Kita setel kembali, ukuran jarak bebasnya rantai juga harus kita setel, jangan kencang kali juga teman-teman ya. Karena kalau kencang kali nanti bisa bearingnya nanti bisa pecah teman-teman ya. Karena di saat shopnya main nanti berarti piringan laharnya juga mudah pecah. Nah ini kita kasih setelannya 13/8 in aja teman-teman ya. Ini untuk setelannya. Jadi setelah setelannya kiri kanan sudah oke teman-teman, jadi baut asnya kita ikat kembali, kita kuatkan kembali teman-teman. Jadi di rantai ini semestinya ada pasir-pasir ya teman-teman ya, pasir-pasir. Jadi ini kita bersihkan aja. Ini kita menggunakan oli dia aja teman-teman ya. Oli bekasnya kita menggunakan odol boleh, sikat gigi boleh, terus kita menggunakan kuas juga boleh. Nah seperti ini teman-teman, kita gosok-gosok aja. Jadi kalau ada pasir yang melekat di situ juga dengan mudahnya jatuh ya teman-teman. Begitu juga pelumasannya, pelumasan oli bekas yang kita ganti di mesin tadi teman-teman, yang kita buka di mesin. Jadi kita oleskan aja, kita manfaatkan aja maksudnya. Nah seperti inilah teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi kita gosok-gosok aja sampai merata teman-teman ya. Ini kan sudah kebanyakan sekali olinya teman-teman ya. Jadi kalau udah seperti ini kita ambil angin aja. Jadi kita ambil angin semprotan, istilahnya biar kita semprot, biar debu-debunya atau pasir-pasirnya semuanya jatuh dari rantainya teman-teman. Supaya rantainya kelihatan mulus, rukun, damai di saat kita mengendarai sepeda motor ini teman-teman ya. Nah hanya beginilah cara kita menyervis ringan teman-teman, dengan mengecek di mana yang harus kita cek teman-teman, termasuk tekanan angin, ban juga. Ini udah bagus sekali teman-teman ya, udah tidak bunyi lagi ya, atau udah tidak bunyi lagi, udah oke teman-teman. Nah setelah masalah rantainya selesai teman-teman, kita cek di bagian yang lainnya teman-teman ya. Nah jadi oli juga tadi udah kita buka olinya, jadi oli juga harus kita isi kembali teman-teman ya. Nah kita isikan kembali olinya supaya mesin kita terawat teman-teman ya. Dengan adanya pelumasan berarti mesin kita selalu nyaris ya teman-teman, selalu nyaris tak terdengar ya. Nah oke, udah kita tuangkan dulu olinya. Ini hati-hati di saat kita menuangnya teman-teman, karena tidak menggunakan corong ya teman-teman. Kita tuang seperti ini aja teman-teman. Kalau sudah biasa gampang kita menuangkannya dan tidak mudah tumpah teman-teman ya. Nah seperti inilah teman-teman setelah kita tuang, jadi tidak ada sisa yang tumpah ya. Ini udah kita ukur juga olinya, sudah yang namanya sudah kita ganti ya, cukuplah olinya teman-teman ya. Nah dengan menonton saja seperti ini teman-teman sudah bisa servis ringan sendiri. Ini servis ringan namanya teman-teman. Nah jadi kita cek juga di bagian engkolnya teman-teman ya. Ini engkolnya juga kita goyang-goyang, bunyi ya teman-teman. Nah bunyi berarti ini kering ya, nggak ada pelumasannya. Nah kita teteskan juga pelumasan di sini. Jadi untuk menghindar dari kemacetan ya teman-teman, karena jarang kita gunakan kalau starter tangannya hidup. Nah ini juga begitu juga dengan dudukan kaki belakang ini. Nah ini kita juga teteskan oli juga teman-teman ya. Jadi biar lancar lah, tidak ada bunyi-bunyinya, juga di asnya juga tidak mudah aus ya, as tahanan pijakan itu teman-teman ya. Nah begitu juga dengan yang sebelah kiri, kita oleskan juga teman-teman. Nah cuman minyak bekas saja teman-teman ya, oli bekas saja teman-teman, kita manfaatkan aja semua. Nah begitu juga dengan di bagian cagak samping ya teman-teman. Nah cagak samping juga ini sering kita gunakan. Nah kan bunyi juga karena kering ya, apalagi di saat kita cuci. Kadang-kadang kita bawa kemana-mana juga ya,
jarang kita oleskan oli di sini ya. Jadi semuanya sudah ada pelumasannya ya teman-teman. Apa saja yang bergerak seperti ini ya kita taruh aja pelumasan teman-teman ya, oli bekas saja. Ini sudah oke teman-teman ya, sudah tidak bunyi lagi cagaknya. Jadi dengan mudahnya lembut semua apa yang kita tekan, istilahnya tekan engkol, apa namanya engkol juga udah enak, nggak ada kemacetan. Injakan kaki juga, ini di bagian rem depan juga kita cek teman-teman. Ini juga sangat penting. Ini kadang-kadang kalau dia nggak ada pelumasan juga bisa keras teman-teman ya. Nah ini pelumasan biasa aja teman-teman. Nah hanya seperti ini saja teman-teman ya. Ini sudah enak sekali teman-teman. Nanti di saat kita mengeremnya juga sudah enak sekali, tidak kesat lagi istilahnya, sudah mulus-mulus aja di saat kita menekan. Begitu juga dengan injakan rem belakang ya teman-teman. Ini juga harus kita cek semua teman-teman. Nah kita cek. Jadi beberapa poin itu kita cek selalu teman-teman, biar kita nyaman saat mengendarai sepeda motor teman-teman ya. Nah oke, ini di bagian cagak apa namanya, di bagian as ini juga, di bagian as rem kaki ya teman-teman, ini juga harus kita menggunakan pelumasan seperti ini teman-teman ya. Nah hanya beginilah saja teman-teman, bantu share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, bantu subscribe juga biar saya lebih rajin lagi dalam membuat konten teman-teman. Hanya sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.